dan gimana kesan ente ketika mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kegiatan ini Karena bersabar ini adalah salah satu bentuk dan juga dengan memperbanyak pergaulan. Tetapi yang perlu kita ingat di sini, dan juga agar mendapatkan self skilling untuk di masa depan yang digunakan untuk kita mencari kerja. Dan homesick ini adalah sebuah penyakit yang penyakit ini tidak disebabkan karena makan yang tidak sehat ataupun juga minuman, tapi yang, karena kerinduan. ya betul, karena kerinduan. Dan juga kerinduan ini sebenarnya adalah sebuah hal yang biasa, tetapi di pesantren ini seperti menjadi hal yang bisa menjadi alasan agar kita bisa pulang hampir setiap minggu. Tetapi bagi saya homesick itu adalah sebuah penyakit yang kalau bisa dibuang jauh-jauh dari sifat kita, karena kenyamanan itu, setiap kenyamanan yang kita rasakan belum tentu baik. Bisa saja kenyamanan yang kita rasakan hanya menjadi racun bagi diri kita sendiri. Lalu selain itu ada nggak cara ente biar selain ente harus perdalami atau luruskan niat ente, gimana caranya biar ente bisa betah di pesantren ini? Selain itu ada nggak? Dengan memperbanyak membaca ilmu yang kita sukai terutama, dan juga dengan memperbanyak pergaulan. Tetapi yang perlu kita ingat di sini adalah pergaulan yang kita gapai di pesantren ini adalah pergaulan yang harus baik dan juga yang terutama mendukung tujuan kita yang tadi. Karena teman adalah karena seperti yang dikatakan di dalam mufradat seperti yang dikatakan di mufradat bahasa Arab atau mahfuzat bahasa Arab, yakni mawaddatus shadiqi tadharu fi waqtid dhiqi. Kecintaan seorang teman itu yang sebenarnya tertampak akan terlihat pada saat kita berada di waktu kesempatan. Karena teman yang benar itu adalah teman yang menemani kita di saat kita berada di kesalahan, dia menegur kita. Saat kita berada di kegelapan, dia menerangi kita. Dan juga saat kita melakukan kebenaran, mereka mendukung kita. Itu teman yang sejati. Kalau Azmi sendiri, gimana cara ente biar bisa betah di pesantren ini? Kalau cara betah sama lah kayak pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, mengikuti kebanyakan kegiatan seperti muhadharah, kursus, KBM, terus memperbanyak ekstrakurikuler. Berarti dengan kesibukan ente bisa betah ya, kalian bisa betah di pesantren ini gitu. Nah, mungkin kalau misalnya tadi Vincent ngomong tentang teman, mungkin juga teman jadi salah satu faktor loh kita bisa betah, dan rasa rindu kita dengan orang tua tuh bisa hilang gitu. Betul. Karena sejatinya kita di pesantren ini niatnya untuk belajar ya. Nah, lalu kalau boleh tahu cita-cita Vincent mau jadi apa sih? Apabila saya ditanya cita-cita, pikiran saya tidak karuan kemana, tapi karena ini adalah sebuah hal yang akan ditonton, saya insya Allah akan menjawab dengan sebisa saya. Cita-cita saya adalah menjadi seorang ulama, yang terutama karena menjadi seorang ulama itu bisa, kalau menurut saya bukan sebuah cita-cita tetapi sebuah kewajiban, karena menjadi seorang ulama itu bisa berguna bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Dan juga cita-cita saya selain menjadi seorang ulama, saya ingin menjadi seorang motivator dan juga menjadi seorang pengusaha busana. Oh, nah jadi ulama, jadi motivator, dan jadi pengusaha. Coba dong kasih tahu ke penonton-penonton yang ada di rumah, gimana step-step ente atau gimana usaha ente biar ente bisa jadi ulama, bisa jadi motivator juga, dan bisa jadi pengusaha juga. Wow, itu adalah cita-cita yang sangat agung mungkin ya. Dan Ane doain semoga ente bisa menggapai itu. Amin. Coba ente jelasin gimana cara ente biar ente bisa menggapai cita-cita ente tersebut. Cara saya untuk menggapai cita-cita itu, tiga cita-cita yang tiga-tiganya ini berdekatan tujuan-tujuannya masing-masingnya. Karena ulama untuk mendukung perusahaan dan juga sebagai dalil-dalil dalam motivator untuk menyemangati bagaimana nanti cara berdakwah, dan juga menjadi seorang pengusaha agar bisa menjadi sumber perekonomian, dua cita-cita lainnya. Langkah saya adalah, yang pertama adalah insya Allah saya akan lulus dari sini, saya akan melanjutkan pendidikan saya di negeri Taiwan untuk memperdalam bahasa, yakni bahasa Mandarin selama 1 tahun, dan juga untuk mengejar keilmuan diniyah saja, ini keilmuan agama saya. Insya Allah untuk S2 dan juga S3 saya akan mendapatkan pendidikan saya di negara Arab Saudi, tepatnya di Universitas Islam Madinah. Dan juga
langkah-langkah saya bukan hanya dalam masalah pendidikan, tetapi juga dalam masalah motivasi. Saya akan banyak berguru kepada orang yang sudah terpelajar dan juga sudah berpengalaman, dan juga saya akan melatih diri saya agar saya bisa memiliki sifat-sifat dasar-dasar ulama, pengusaha, dan juga motivator. Karena menjadi 3 orang ini butuh satu hal yang kita harus tanamkan pada diri kita, yakni bijak. Karena bijak itu adalah suatu hal yang susah digapai, tetapi apabila kita telah bisa menggapai kebijakan ini, kita sudah seperti orang yang merasa paling suci, tidak, tetapi kita merasa alhamdulillah dosa kita bisa introspeksi diri, dan juga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Insya Allah. Kalau Azmi sendiri, apa sih cita-citanya kalau kita boleh tahu? Saya ingin menjadi tahfiz Quran lah. Hafiz Quran. Oh, menjadi hafiz Quran adalah salah satu profesi yang sangat mulia mungkin ya. Nah, tentunya kalau misalnya dari hafiz Quran, di sini juga ada hafiz Quran loh. Ada program hafiz Quran. Nah, cara ente biar bisa jadi hafiz Quran tuh gimana sih? Sering-sering hafal Quran, baca Quran, terus sering-sering kayak lain-lainnya lah. Terus insya Allah kelas 2 mau masuk tahfiz. Biar ente bisa jadi hafiz Quran, nanti ketika ente jadi kelas 2, ente mau ikut program tahfiz di sini. Bagus. Terus sebelumnya kenapa sih memilih pesantren Ummul Qura Islami ini? Saya memilih pesantren modern Ummul Qura Al Islami ini pada awalnya saya tidak berniat untuk memilih pesantren Ummul Qura Al Islami ini, tetapi setelah saya mencari beberapa pesantren yang ingin saya daftar, sebelum mendaftar ke sini saya merasakan, mohon maaf apabila saya berkata seperti ini, saya merasakan ketidakcocokan dengan pesantren itu karena ada hal yang tidak sesuai dengan batin saya dan juga masalah kebersihan. Tetapi alhamdulillah saya mempunyai seorang, bisa dikatakan sebagai wangsit atau orang dalam, saya mempunyai seorang guru yang merupakan alumni lulusan sini. Beliau lulus pada tahun 2010. Beliau menunjukkan saya pesantren ini, dan alhamdulillah pada saat itu, pada saat Pondok Pesantren Ummul Qura Al Islami mengeluarkan brosur pendaftaran santri baru, alhamdulillah pada saat itu pesantren Ummul Qura Al Islami menyorot hal-hal yang sangat bagus yang menarik hati kedua orang tua saya. Dan setelah saya ditunjuki gambar bahwasanya Ummul Qura Al Islami itu adalah sebuah pesantren yang ternyata di dalamnya bukan hanya mengaji, tetapi juga mengaji bagaimana cara kita mengamati lingkungan, mengamati ilmu peternakan, mendalami ilmu sains, IPS dan juga IPA. Saya merasakan ketertarikan dan juga merasakan bahwasanya wah, inilah pesantren yang bisa membangun seluruh manajemen diri kita yang agar kita bisa pakai di masa depan. Ya, sepertinya inilah pesantren yang sangat sesuai dengan jati diri saya. Masya Allah. Kalau Azmi sendiri kenapa memilih pesantren di sini, di pesantren Ummul Qura Islami ini? Karena saya mau bisa berbahasa kayak alumni Pondok Ummul Qura Al Islami. Terus mau ikut tahfiz juga. Jadi tujuan kenapa ente memilih pesantren ini karena merupakan pesantren ini pesantren bahasa mungkin, dan banyak alumni dari pesantren ini yang berhasil melanjutkan studinya ke luar negeri gitu. Sebelum kita menutup pembicaraan kita pada kali ini, kita mau minta kalian semua untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman yang ada di rumah yang mau berkesempatan menjadi santri juga di pesantren ini. Mulai dari Vincent, coba kamu sampaikan kepada teman-teman yang di rumah pesan untuk mereka yang ingin masuk pesantren ini. Saya mempunyai suatu pesan yang baru kepikir sebelum podcast ini diadakan, yakni saya mempunyai rumus hidup yang sangat yang sebenarnya mudah tetapi mempunyai sebuah singkatan, yakni SIBB, yakni S-nya adalah sholat dan juga bersolawat. Apabila kita ingin masuk pesantren ini, jangan lupa kita harus memperbanyak sholat kita, ibadah kita, dan juga sholawat kepada Nabi yang telah membimbing kita, yang telah mengajari kita, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan dan menuju jalan keterangan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah I-nya adalah istighfar, dan juga introspeksi diri. Karena kita sebagai manusia bukanlah manusia sempurna, bukan seperti Nabi Muhammad. Kita adalah makhluk yang biasa, kita mempunyai keterbatasan otak, dan juga kita adalah manusia yang selalu melakukan kesalahan. Ya, karena
kesalahan dan juga dosa itu hanya membuat kita terhambat dari segala kesuksesan. Apabila kita ingin masuk pesantren ini, kita harus mempunyai tujuan. Tujuan kita adalah untuk mencapai kesuksesan, dan kesuksesan itu untuk kita yang akan berada di masa depan. Dan juga tujuan kita ini tidak pastinya akan terhambat dengan dua hal ini, dosa dan juga kesalahan. Maka cara yang untuk kita agar terhindar dari hal ini adalah musuh dari kedua hal tadi, yakni istighfar dan juga introspeksi diri. Yang ketiga adalah B yang pertama, karena ada dua B di sini. B yang pertama adalah bersabar. Kenapa? Karena bersabar itu adalah kunci, dan bersabar itu adalah hal yang melahirkan kebijakan. Sama-sama B tetapi diawali dengan bersabar. Bersabar adalah hal yang sangat sulit digapai, tetapi apabila kita berhasil bersabar, kita akan merasakan kemanisan di dalam hidup. Yang kemanisan itu bukan karena kita disirami oleh gula, tetapi karena kita telah berhasil mencapai suatu hal yang telah dialami oleh para nabi. Dan juga karena bersabar ini adalah salah satu bentuk yang akan menjadi pertahanan kita di pesantren. Apabila kita nanti mengalami pembulian dan juga mengalami penghinaan secara verbal, kita bisa bersabar. Dan juga kita perlu ingat, bersabar itu adalah calon-calon sifat bagi calon-calon orang sukses. Karena bersabar itu adalah suatu hal yang adalah suatu hal yang sangat sulit untuk digapai. Dan kita tahu bahwa kesulitan itu adalah awal mula dari bagaimana orang sukses itu bisa belajar. Karena tidak ada yang menjadi orang sukses sebelum dia merasakan bagaimana payahnya mengejar kesuksesan dan juga mengelap air keringat. Seperti pada mahfuzat Arab, yang ini wamanadzatu illa ba'da tabi, tidak ada kesenangan tanpa kepayahan. Dan juga bersabar adalah hal yang akan menjadi tameng kita bagi kesesatan kita di pesantren ini. Apabila kita mengalami kesusahan dalam belajar, kita perlu bersabar lagi, karena belajar dan juga bersabar itu adalah hal yang berdampingan. Maka bersabar ini adalah hal yang penting sebagai tameng, sebagai penerang kita, dan juga sebagai alat kita untuk meluruskan diri kita yang belum tentu benar. Dan juga yang keempat, B yang kedua adalah berbuat baik. Karena berbuat baik ini adalah salah satu kunci untuk melancarkan hidup, dan juga untuk memperbanyak amal baik kita. Apabila amal baik kita banyak, maka kunci kesuksesan kita juga banyak. Jadi semua yang ente ucapin itu adalah kunci-kunci ketika teman-teman yang di rumah ingin masuk di pesantren modern Ummul Qura Islam ini. Kalau Azmi sendiri, pesan terakhir apa buat yang kamu ingin sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah? Ya pokoknya semangat aja belajar di Ummul Qura Al Islami biar bisa berbahasa kayak alumni pondok di sini. Oke. Sebenarnya terima kasih nih kepada kalian semua udah meluangkan waktu untuk bisa kita bicara. Dan buat kalian semua semangat, karena perjalanan kalian masih jauh. Gapailah dan raihlah impian dan cita-cita kalian. Semoga dari kalian bisa belajar di pesantren ini, kalian bisa menggapai semua impian dan cita-cita kalian. Amin ya rabbal alamin. Dari 100 orang, 80 orang yang menonton podcast ini akan mengatakan bahwa podcast ini daging banget, bagus banget, dan seru banget. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dan 20 orangnya lagi, ketika ia keluar dari channel ini, ia merasa terinspirasi dari apa yang kita bicarakan. Dan saya mau setiap dari kalian menjadi bagian dari 20 orang tersebut. Karena apa? Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Bagi kalian yang suka videonya, jangan lupa like, follow, and subscribe videonya. Saya Amar Munjadid selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Ummul Qura Islami, better future start here. Back to you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.